justru apa mungkin kayak gini mereka tahu gitu ya. Kata mereka berlebihan. Itu jelek banget. Itu maksudnya. Tapi tanggung jawab ini sih harusnya ada di pundaknya pencipta lagu ya. Iya, benar. Ya kan? Karena kalau pendengar mah lu udah pusing sama urusan hidup, udah nggak usah pikirin gimana musik bagus, dengerin yang lu suka aja. Iya, Ya, benar. Benar. Nggak tahu Bernadi aja baru ngulik, tapi kayaknya sih nggak banyak yang lugas kayak gini. Kayak contohnya penyanyi solo perempuan Nadine Amiza misalnya, kan dia poetik banget liriknya, nggak lugas kayak gini gitu. Oh ya, lebih poetik terus lebih apa ya? Nggak banyak metafora, ceritain baju hitam ya baju hitam. Misalnya kita ganti sama Ingatkah Kau Hari Kamis 2 tahun yang lalu gitu. Itu kan beda tuh. Maknanya sama tapi yang Kamis 2 tahun yang lalu itu spesifik gitu. Akan lebih dikena sama orang-orang. Gitu ya, lu punya lagu jelek, sejelek apapun gitu. Lu kasihin ke arranger yang hebat, udah jadi enak. Gitu. Bisa jadi kapasitasnya begitu atau bisa jadi didesain memang untuk market. Kan zaman media sosial didominasi sama Gen Z. Iya. Maksud gue Gen Z itu kan gue nggak tahu apakah kognitifnya yang kurang atau memang masanya. Dan lagu bagus itu nggak ada hubungannya sama laku ya. Ya, nah ini penting laku banget ini. Laku itu urusannya marketing dan lain-lain. Iya. Bagus itu nggak ada urusannya. Nah, gue juga. Halo, ketemu lagi bareng gue Leonardo Ricci, masih di konten musik episode 8 ya. Kali ini gue nggak bareng Heri Sutoko lagi ya, yang mukanya nggak seberapa tapi sangat powerful dan sangat karismatik. Kali ini gue bareng Eka Pratama ya. Eka Pratama dan itu mungkin gak? Jadi gue sama Eka ini udah bekerja sama udah lama ya, udah dari zaman kapan sih ya kita? Dari SMA kelas 1. Kelas 1 pensi itu kan kelas 1 gitu. Oh ya, jadi jadi kita udah dari kelas 1 SMA ya, tahun berapa itu ya? 2008. 2007. 6 ya? 2006. Tua juga ya. 2006 kita udah kerjasama bareng gitu, bikin lagu ya. Sampai sekarang masih bikin lagu gitu ya. Cuman nggak sukses anjir. Jadi kita ini maksudnya sampai sekarang kita masih belajar dan terus bikin lagu. Lagu-lagunya bisa lu dengerin. Kalau yang apa ya, lagu yang buatan kita berdua gitu ya. Biasanya gue fokus di notasi sama musiknya gitu. Nah kalau Eka ini fokusnya di liriknya biasanya. Nah itu lagunya bisa lu dengerin. Di channel gue ini juga ada channel Leonardo Ricci, ini lagu yang pertama tuh 1,5 juta views, yaitu ada lagu apa sih, Jokowi 2 periode dulu pertama kali kita bikin itu. Nyesel tapi bikin itu. Nyeselnya kenapa lu? Nyesel aja. Sekarang nyesel, baru nyesel. Sekarang nyesel ya. Baru tahu gitu ya isinya. Itu terus Jangan Ganti Hadiah Tuhan, itu nyesel juga itu. Itu siapa? Ahok. Bukan Jangan Ganti Hadiah Tuhan loh. Jangan ganti. Nyesel juga. Jangan Ganti Hadiah Tuhan, terus Syair Untuk Ahok, terus apa lagi sih ya? Konotasi Cinta. Oh iya, Konotasi Cinta tuh ya. Konotasi Cinta itu kalau mau lu dengerin ya. Itu lebih bagus dari pop-pop yang sekarang. Tuh. Ya itu liriknya oke lah, terus musiknya, progresinya juga lu dengerin gitu. Jadi lu siapa tuh sok-sok arranger, sok-sok musisi, lu dengerin dulu tuh lagu itu. Itu pun kita rilis sudah lama ya, kita umur 20-an dulu itu ya. 20-an, awal 20-an ya. Awal 20-an tuh. Lu dengerin dulu biar tahu gitu. Biar kita kan di sini harus punya kapasitas yang ngomong di sini gitu ya. Kalau Harry kemarin itu kan arranger musik gitu ya. Nah, jadi gue bawa spesialisasinya di lirik lah gitu ya, di lirik. Terus sama video klip itu biasanya yang bikin plotnya Eka juga gitu. Terus yang terbaru ini lagu kita apakah? Laskar Abdi Negara tuh. Terus ada juga apa itu yang buat kulit hitam itu? Menjadi Manusia. Tuh Menjadi Manusia. Dengerin lah gitu, dengerin dulu gitu. Nah itu liriknya yang buat Eka ya, berdua sih, cuman gua edit dikit aja gitu. Kadang gua saja saya edit dikit gitu, cuman jalan ceritanya dia gitu. Yaudah kita langsung aja ya. Kita kali ini segmen di episode 8 ini kita mau ngebahas penyanyi yang lagi nge-hype banget ya, Bernadia namanya. Bernadia apa Bernadia sih? Nggak tahu gua. Kayaknya Bernadia ya. Nah, di sini kita udah bawa catatan nih gitu. Karena jujur aja
Gua nggak suka sama lagu Bernadia gitu loh. Maksudnya bukan nggak suka sih. Ya lagu itu ya ada yang bagus gitu. Cuman ya gimana ya? Gua sama lagu-lagu yang nggak suka ini biasanya gampang lupa gitu ya. Jadi gua catat di sini supaya poin-poinnya ada yang nggak kelewatan lah. Maksudnya nggak kelewatan gitu. Nah, jadi kita mulai aja. Maksudnya lagu Bernadia ini gimana? Kalau dari segi liriknya menurut pakarnya Eka Pratama, gimana Kak? Kalau menurut lu? Kalau Bernadia ini dari segi lirik sebenarnya justru gamblang ya, lugas. Lugas ya? Ceritain apa adanya, perasaannya apa, ya itu yang ditulis gitu. Pakai gaya bahasa anak sekarang lah ya? Iya. Maksudnya lugasnya mungkin selevel kayak Iwan Fals slang, tapi bahasanya beda, gaya bahasanya beda. Oh iya. Tapi lugasnya sama gitu. Kayak, dan spesifik ya. Kayak dia tulis ada baju warna hitam, rambut digerai gitu. Jadi itu lebih deket kan, lebih kena kan kalau lu tulis lirik yang spesifik gitu. Jadi misalnya contohnya ada lirik ingat kau kenangan manis bersamaku gitu. Misalnya kita ganti sama ingatkah kau hari Kamis 2 tahun yang lalu gitu. Itu kan beda tuh. Maknanya sama tapi yang Kamis 2 tahun yang lalu itu spesifik gitu. Akan lebih dikena sama orang-orang. General cuma masa lalu gitu. Jadi ini juga ini ya masukan buat kalau lu pada mau bikin lirik yang lebih kena gitu ya. Maksudnya butuh ganti kata-kata yang umum gitu ya. Jadi yang spesifik apa gitu? Iya, lebih spesifik supaya lebih kena di orang gitu. Lebih personal gitu buat orang jadinya. Oh iya. Jadi itu salah satu penyebab dia bisa sebesar itu, karena justru sekarang ini dia jadi oase lah di antara lautan lagu-lagu dengan lirik poetik. Zaman sekarang kan banyak banget tuh. Justru dia hadir dengan sebenarnya tampilannya sweet, mukanya, lagunya, musiknya, tapi liriknya lugas gitu. Jadi kayak fresh. Oh iya. Jadi lugas tapi poetik gitu ya. Itu kalau lagu-lagu maksudnya tahun-tahun sebelumnya gitu ada nggak sih dengan karakter yang kayak gini gitu, ada nggak sih? Gua kan sejujurnya referensi musiknya stuck di tahun-tahun itu ya. Jadi nggak terlalu ngikutin. Tapi berapa? Maksudnya 2015-an ke bawah paling? Iya. Jadi gua nggak tahu, Bernadia aja baru ngulik. Tapi kayaknya sih nggak banyak yang lugas kayak gini. Kayak contohnya penyanyi solo perempuan Nadine Amiza misalnya, kan dia poetik banget liriknya, nggak lugas kayak gini gitu. Oh iya, lebih poetik terus lebih apa ya? Nggak banyak metafora, ceritain baju hitam ya baju hitam gitu loh. Oh iya. Bedanya di situ ya. Penyanyi lainnya ya nggak tahu sih ya, karena kita nggak tahu yang lainnya ya. Mungkin ada juga yang kayak gini, ada yang belum naik juga apa enggak gitu. Yang jelas ya itulah kurang lebih gambaran lirik Bernadia gitu ya. Nah sekarang kalau apalagi kira-kira ada yang masih ini nggak? Maksudnya yang poin-poin yang kira-kira bisa disampaikan gitu. Maksudnya biar teman-teman ini pada tahu gitu kan, pada tahu gambaran lagu-lagu yang lagi nge-hype, yang lagi viral itu gimana sih isinya. Nah itu loh. Jadi nggak cuman dengerin gini ya, kalau dengerin lagu nggak cuman enaknya doang gitu loh. Tapi dari banyak harusnya kita dengerin dari ya liriknya bagus gitu ya, terus musiknya lah, paling nggak musikalitasnya itu zaman sekarang aduh ampun dah gitu loh. Iya. Jadi apa ya, biar dapat POV ya, dapat POV dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Jadi lebih luas dan jadi kita juga bisa menghargai ya musisi-musisi yang punya kapasitas musikalitas yang bagus gitu loh, biar bisa naik juga gitu maksudnya. Tapi tanggung jawab ini sih harusnya ada di pundaknya pencipta lagu ya. Iya benar. Ya kan? Karena kalau pendengar mah lu udah pusing sama urusan hidup, udah nggak usah pikirin gimana musik bagus, dengerin yang lu suka aja. Iya, benar. Benar. Dan kita nggak tahu ya, maksudnya musisi sekarang itu memang tujuannya buat jualan atau apa gitu. Mungkin memang kapasitasnya dia segitu gitu ya, memang seperti itu gitu. Bisa jadi kapasitasnya begitu, atau bisa jadi didesain memang untuk market. Kan zaman media sosial didominasi sama Gen Z. Iya. Maksud gue Gen Z itu kan, gue nggak tahu apakah kognitifnya yang kurang atau memang masanya. Oh iya. Di umur segitu kan, lu
putus cinta nulis lagu Kesedihanku judulnya itu. Iya kan? benar Kan? zaman SMA. Emang Market mungkin masanya market sama emang ininya ya psikologis di umur segitu masih iya. Benar sih. Benar. Itu dari lirik ya. Terus gimana kira-kira ada lagi nggak? Atau dari lagunya Bernadia nih? Kalau lirik sih itu sih mungkin kalau gua analisa sih ya spesifik. Musik-musik lagu-lagu viral itu liriknya selalu spesifik. Selalu spesifik. Ya? Iya, ada Loh, lirik yang spesifik. ini yang apa itu namanya yang untungnya itu spesifik juga nggak sih? Spesifik ya? Menurut lu spesifik nggak sih? Justru gue nggak terlalu tahu karena justru itu gue kurang suka lagu itu. Oh iya. Yang gue agak lebih oke itu apa mungkin judulnya? Apa mungkin? Oh ya. Itu dari segi lirik ya yang apa mungkin gitu. Ya. Dan di sini kalau menurut gue ya, kalau gue lihat dari notasi dan musiknya gitu, justru apa mungkin kayak gini mereka tahu gitu ya. Kata mereka berlebihan. Itu jelek banget. Notasinya ya? Oh, itu jelek banget musiknya loh. Jadi kayak apa ya? Maksudnya ya memang nggak tahu ya kalau musisi-musisi zaman sekarang itu kurang aware sama komposisi notasi sama komposisi keindahan notasi dan apa ya aransemennya itu gue nggak ngerti apa pengen bikin enak aja gitu kan. Paling ininya ini loh kebanyakan si Randy Pandugo itu sama satu lagi siapa ya? Yang tulis? Lupa. Musiknya gitu, yang nulis musiknya. Nah itu jadi apa ya? Kurang lebih ya musiknya flat lah gitu lah. Kalau dari aransemen musiknya ini hambar banget gitu menurut gua. Walaupun enak ya. Jadi enak sama bagus itu beda loh. Musik enak sama bagus, enak ya udah enak aja. Lu punya lagu jelek gitu ya. Lu punya lagu jelek, sejelek apapun gitu. Lu kasihin ke arranger yang hebat, udah jadi enak gitu, ya kan? Cuman kalau lagu bagus gitu ya ada yang nggak enak, ada yang enak juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah kalau ya itulah tiga itu kalau menurut gua musiknya sama notasinya nggak enak banget. Berarti memang market ini memang kalau menurut gua ya, maksudnya nangkep lagunya si Bernadia ini memang dari sisi lirik sama enak aja gitu ya musiknya kan gitu sih. Emang kalau orang awam kan maksudnya dengerin lagu kayak begitu gitu ya. Kita nggak nyalain juga gitu loh, nggak nyalain juga gitu. Cuman pengen ngasih insight aja ke para pecinta musik ya, para pendengar musik gitu. Gini menurut kita berdua gitu kan. Lirik musiknya itu hambar gitu, notasinya nggak indah gitu kan. Bukan jenis-jenis lagu yang akan kita putar on repeat lah. Iya, benar. Dan hook-hooknya gitu kan itu apa cuman kelentang-kelenting doang gitu loh. Petra Sihombing ini yang bikin. Petra Sihombing sama Randy Pandugo. Ini gua nggak tahu maksudnya emang dia itu buat ini aja. Jadi kayak kalau Petra Sihombing dia apa sih ininya jazz juga nggak sih dia main jazz sih? Enggak ya? Ya pop ya. Pop ya. Soundnya memang enak sih soundnya. Tapi di antara semua lagu-lagu Bernadia yang lu denger ya, nggak semua pasti kan beberapa. Yang lu paling oke yang mana? Kalau gua ngelihatnya dari sisi notasi ya. Kalau dari sisi notasi yang ya untungnya sama 1 bulan. 1 bulan lah. 1 bulan sama untungnya. Oh, judulnya 1 bulan ya? 1 bulan. Oh iya bulan. 1 bulan itu bagus sih. Maksudnya pengelolaannya bulan bagus. iya, enak itu. Cuma ya tetap musiknya nggak ada isinya gitu loh. Tetap enak tapi musiknya nggak ada isinya, aransemen sepi gitu loh. Terlintas lu dengerin nggak? Terlintas. Oh, gua nggak dengerin. Nah itu gimana itu? Menurut ini musiknya? Musik menurut gua Terlintas salah satu lagu bulan 1 bulan ya. 1 bulan terus Terlintas lah yang lumayan yang oke lah. Yang oke. Ya. Itu dari sisi apanya itu? Liriknya? Lagunya. Oh ya, lagu notasinya berarti? Overall lah. Oh ya. Oke. Ya. Oke ya 1 bulan sama untungnya itu sih. Karena gua di sini nggak nge-touch ke liriknya sih yang di apa mungkin kini mereka tahu kata mereka berlebihan. Ini menurut gua ya dari sisi musikalitas sama ini aja notasinya aja, bentuk musiknya sama notasinya aja gitu. Kalau untungnya hidup harus tetap berjalan, ya gue suka karena itu banyak melintasi ini aja sih, apa ya? Karena ya mungkin selera gue di notasi-notasi yang nggak banyak jatuh di arpeggio gitu lah, ya kan? Kayak misalnya gitu-gitu loh. Itu bagus itu, maksudnya nada interlude-nya. Apa?
itu bagus sih. Maksudnya isi Ini interlude listening. ya, atau harus? Ini untungnya. Iya, maksudnya bagian apa? Bagian interlude. Oh, iya, interlude. Nah, itu bagus sih si siapa itu ya? Petra Sihombing yang bikin ininya. Nah, kurang lebih gitu. Nah, itu kalau menurut gue ya, maksudnya lagu-lagunya si Bernadia ini ya mirip sama kalau kita lihat ke sebelum-sebelumnya, era kita berdua gitu ya, itu mirip sama Laluna, Selepas Kau Pergi. Model-modelnya kan gitu banget sih. Iya, iya. Ya kan dari musiknya itu ya, bedanya di sound aja karena soundnya udah modern kan. Oh iya. Selepas Kau Pergi. Ada lagi kalau di luar itu ini apa? Trisi Gus Kiss Me. Kiss Me. Itu. Ah, itu kan modelnya sama. Cuman lebih asik aja mereka. Iya. Kiss me. Jadi gue suka di refnya aja. Gitu. Kalau dari bentuk lagunya ya, bentuk lagunya kurang lebih seperti itu. Kalau versi lakinya itu Oasis lah, Oasis gitu yang lebih agak ini. Maksudnya lagu-lagu isi listening gitu ya, kayak Wonderwall, Stand By Me, gitu terus Don't Look Back in Anger. Cuman kalau lirik-lirik Oasis sih, ya gua juga suka sih. Kayak Don't Look Back in Anger itu kan kita kayak jangan lihat ke belakang lagi atas apa ya yang udah terjadi, ya udahlah gitu. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu ya, gitu. Kira-kira ya gimana? Masih ada yang mau ditambahin nggak? Untuk Bernadia sih kayaknya cukup ya, karena kita juga nggak tahu terlalu banyak tentang dia kan, baru-baru dengerin. Ya, ya. Cuman kalau dari lirik ya itu ya. Nah, kalau standar lirik menurut lu yang bagus ini termasuk lirik yang bagus apa enggak gitu? Bagus untuk anak 20-an. Oh ya, ya. Ngerti nggak maksud gue? Ah. Jadi emang relate dan nggak tahu ya, bahasa jatuh cinta itu mungkin sama ya di umur berapapun. Iya. Tapi kan ekspresinya yang beda. Kalau kita kan udah malu nih mau drama-drama gimana. Iya, benar. Tapi buat mereka sih mungkin ya kena lah. Ya. Oke, jadi ya begitu aja ya. Jadi kesimpulannya ya sebenarnya nggak ada kesimpulan sih. Kalau dari sisi musik gitu ya. Kalau di sisi lirik kan udah barusan kalau dari sisi musik menurut Leonardo Ricci ini All Over itu ya enak lah gitu, tapi nggak ada isinya sama sekali, hook-hooknya nggak ada gitu, hambar terus tensinya itu flat gitu ya. Jadi ya kalau musiknya ini ya bagus, cuman buat para pendengar yang selera musiknya rendah. Leonardo Ricci ya, nah dakal gitu ya. Terus liriknya seperti itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan kalau lu ada apa ya komentar misalnya nggak setuju atau apa ya komen aja di kolom komentar gitu ya. Jadi jelas ya. Atau ada apa yang mau ditanya-tanyain nanti kita bahas lagi lagu yang selanjutnya. Atau pengen bahas lagu apa gitu isinya buat kalian belajar biar dapat insight dari sudut pandang yang berbeda. Ya udah komen aja gitu. Dan lagu bagus itu nggak ada hubungannya sama laku ya. Ya, nah ini penting laku banget itu ini. misalnya marketing dan lain-lain. Iya. Bagus itu nggak ada urusan. Nah, gue juga di TikTok itu rame banget gitu. Lah lagu lu laku nggak? Yang penting laku ya. Itu kan dari sudut pandang awam aja, sudut pandang para penikmat aja gitu. Kita dari sudut pandang ya pelakunya gitu. Orang yang memproduce. Nah, gitu. Itu beda ya gitu. Gua nggak nyalain itu enggak gitu. Ya wajar gitu. Jadi gitu ya. Udah jelas dan yaudah. Gitu aja lagu dari Bernadia. Gue Leonardo Ricci dan Eka Pratama. Sekian dan terima kasih. Salam cerdas bernada.